Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sore tadi melantik sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta. Ini menjadi reshuffle jilid 2 yang terjadi pada pemerintahan Prabowo Subianto dan perombakan Kabinet Merah Putih. Kita akan bahas mengenai perombakan ini bersama dengan Direktur Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan. Selamat sore, Mas Jayadi. Halo, selamat sore, Mas Jayadi. Mas Jayadi bisa mendengar suara saya? Halo, selamat sore. Tadi agak putus-putus. Iya. Ya, Sekarang sudah jelas ya? masih putus-putus. Oke, baik. Ya, Mas Jayadi, ini kalau buat Anda mengamati perombakan pengumuman reshuffle hari ini kemudian langsung dilantik hari ini sesuatu yang mengejutkan atau sudah dalam perkiraan, Mas Jayadi? eh, apa namanya? eh, Sebetulnya agak ini ya. Tapi memang kalau melihat perkembangan situasi, memang seharusnya Presiden memberikan respon yang cukup apa itu cukup kuat, cukup besar gitu terhadap perkembangan situasi yang ada di masyarakat, terutama pasca apa namanya demo dan adanya korban ya beberapa hari lalu gitu. Em, Jadi kalau 28 tetapi Agustus kejadiannya, kemudian 8 September tiba-tiba dirombak, ini sesuatu yang sudah cukup cepat, tangkas, atau sebenarnya momennya sudah agak agak jauh juga, Mas Jayadi? ya responnya kan cukup cepat sebetulnya ya, karena responnya kan terhadap reshuffle kabinet. Saya sebetulnya agak ragu kalau Presiden tuh mau melakukan reshuffle kabinet. Ya. Apa namanya, tetapi rupanya dilakukan juga. Cuman reshuffle kabinetnya itu hanya bersifat apa itu ya, sebagian saja dalam, tidak begitu besar gitu responnya itu, cuma mengganti Menteri Keuangan, kemudian mengganti eh, menteri yang dianggap bermasalah ya, Mhm. yaitu Menteri Koperasi. Kemudian kalau yang lain kan seperti Kementerian Haji itu kan yang memang harus diisi karena ada kementerian baru kan. Jadi pada dasarnya ini lebih fokus di pergantian Kementerian Keuangan sama Kementerian sama Menteri Polkam yang terkait langsung dengan tuntutan masyarakat gitu. Iya, oke. Mas Jayadi, jadi kalau kemudian kita mencoba memaknai kata-kata tadi dari Seskap atau dari Menteri Sekretaris Negara mengatakan bahwa ada berbagai pertimbangan, ada evaluasi, ada masukan. Mari kemudian kita coba analisis nama-nama yang kemudian diganti, kira-kira apakah memang orang-orang yang diganti ini melakukan tanda kutip sesuatu yang kemudian layak untuk dilakukan penggantian? Di luar mungkin Menteri Koperasi ya, Mas Ya. Jayadi? Ya, kalau Menteri Sri Mulyani dari berita-berita yang beredar, saya yakin itu lebih karena eh, kita mendengar bahwa sudah banyak informasi bahwa Sri Mulyani sudah mengajukan pengunduran diri sebetulnya, tapi masih ditahan oleh Prabowo kan gitu. Hmm, Jadi itu lebih karena kalau yang Kementerian Keuangan itu lebih karena desakan Sri Mulyani menurut saya. oke. Bukan karena presidennya yang memang berniat mengganti gitu. Dan saya kira saya tidak tahu persis ya dengan teman-teman di bidang ekonomi, tetapi secara umum kan penggantian Sri Mulyani diganti oleh Purbaya itu kan mungkin dari segi kapasitas mungkin cukup memadai ya, tetapi dari segi reputasi dan pengalaman kan kita belum tahu persis dengan Purbaya itu. Ini kalau dari sudut pandang apa namanya ekonomi politik gitu ya. Iya, Mungkin kapasitasnya sebagai ekonom, dia berpengalaman di pemerintahan, iya, tetapi dia kan belum punya reputasi yang demikian kuat gitu. iya, Saya tidak tahu, nanti kita lihat bagaimana respon pasar ya. iya, Apakah dia akan direspon cukup positif oleh pasar, mengingat Sri Mulyani kan tidak mudah untuk digantikan. Itu satu. Yang kedua, eh, apakah ini pilihan satu-satunya gitu? Apakah tidak ada pilihan yang lebih baik dari yang ada sekarang? Tapi sekali lagi itu hanya melihatnya dari sisi yang sifatnya umum ya. iya. Saya serahkan ke teman-teman
ekonom yang lebih lebih paham soal bagaimana Kementerian Keuangan dan menteri-menteri dan para ahli-ahli ekonomi yang ada di dalamnya. Oke, baik. Saya juga mencoba menyapa yang saat ini sudah bergabung, ada Mas Adi Prayitno, analis politik. Selamat sore, Mas Adi. Audionya belum terdengar, Mas Adi. Selamat sore, Mbak. Sore. Sore, Bang Jayadi. Sore, Mas Adi. Iya, Mas Adi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pertanyaan yang sama, Mas Adi, tadi saya bertanya ke Mas Jayadi, ini mengejutkan atau sebenarnya memang sudah seharusnya dilakukan oleh Prabowo? Ya, saya kira sudah seharusnya, karena saya kira banyak sekali evaluasi publik yang mesti mengarah kepada pergantian kabinet. Ada sejumlah menteri, ada sejumlah nama yang saya kira sejak awal sudah dimention karena dinilai tidak perform dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Termasuk juga misalnya menteri-menteri yang terkait itu adalah menteri yang selalu menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Misalnya Pak Budi Ari, harus kita akui, sejak dikait-kaitkan dengan isu-isu tertentu, maka muncul desakan publik supaya ada pergantian kabinet. Itu kan terkonfirmasi bahwa sebenarnya pemerintah dalam banyak hal sudah mendengarkan begitu banyak masukan dari publik. Karding beberapa waktu yang lalu saya kira mengeluarkan satu statement yang dinilai kontroversial, terutama ketika mengatakan untuk mencari atau untuk mengurangi pengangguran maka harus kabur aja dulu ke luar negeri. Itu kan juga dinilai kontroversi. Dan yang teranyar ketika muncul foto viral terkait main domino dengan orang yang dinilai pernah memiliki kasus-kasus tertentu. Itu adalah hal-hal yang saya kira bisa diukur bagaimana memang reshuffle dalam banyak hal adalah semacam evaluasi secara keseluruhan. Ada suara publik, ada protes, dan ada semacam desakan-desakan untuk mengganti sejumlah menteri yang memang dinilai tidak perform ya, ataupun selalu tidak sesuai dengan ekspektasi. Begitupun dengan Dito itu kan kalau kita mau jujur reputasi olahraga kita kan memang jauh panggang dari api. Terutama misalnya ada sejumlah olahraga yang selama ini memang menjadi kebanggaan kita seperti bulu tangkis, kan sudah hampir beberapa tahun ini kan tidak pernah naik ke podium teratas ya, untuk menunjukkan bagaimana eksistensi olahraga dibilang bulu tangkis itu sebagai sesuatu yang bisa dibanggakan. Jadi variabel-variabel semacam ini tentu bagi saya adalah ukuran nyata betapa memang reshuffle itu sangat butuh untuk dilakukan. Kalau Baik. Sri Mulyani ya saya kira memang pada akhirnya ini win-win solution seperti yang disampaikan oleh Kang Jayadi. Satu sisi Sri Mulyani sudah ingin mengundurkan diri dan pada saat yang bersamaan ini adalah momentum di mana juga mulai muncul desakan publik supaya ada evaluasi terkait dengan Menteri Keuangan. Jadi hal-hal ini sebenarnya terkonfirmasi dari suara-suara publik. Saya menyimpulkan bahwa reshuffle kali ini adalah semacam kawin silang lah, pertemuan antara keinginan publik untuk mengevaluasi sejumlah menteri dan pada saat yang bersamaan ada harapan supaya ada perbaikan kinerja. Baik, sudah memuaskan atau baru setengah hati akan kita bahas setelah jeda azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Mas Jayadi sekarang. Tadi sebelum break saya bertanya, ini menurut Anda sudah memuaskan hati publikkah atau menurut Anda ini masih setengah hati? Masih adakah nama-nama lain yang seharusnya di reshuffle tetapi sepertinya tidak seperti dicicil tidak hari ini begitu? Iya, saya kira ini ya respon yang cukup bagus ya, tetapi kan dia hanya bersifat bersifat parsial aja. Sebetulnya kalau kita rangkum akar tuntutan publik itu kan soal efisiensi sebetulnya kan. Iya. Jadi misalnya salah satu yang disasar publik walaupun tidak disampaikan secara gamblang adalah terlalu banyaknya pemborosan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah termasuk DPR, tapi pemerintah sendiri mau melakukan efisiensi. Jadi menurut saya kalau presiden tuh mau lebih jauh lagi memberikan respon, harusnya dia merampingkan kabinet aja. Iya, tapi bukannya merampingkan, hari ini kan menambah ya Mas Jayadi. Ini mungkin menambah dan yang jadi bersifat aja incremental gitu. Itu pun dengan masih ada keraguan ya, apakah mengganti Sri Mulyani itu dengan pengganti Sri Mulyani itu nanti cukup bisa
cukup memadai untuk mengganti reputasi Sri Mulyani yang sangat kuat di dunia internasional maupun di pasar gitu. Jadi kalau Presiden mau merespon melalui reshuffle kabinet itu menurut saya salah satu yang bisa dianggap kejutan yang menyenangkan bagi publik adalah Presiden merampingkan kabinet. Misalnya oke lah tidak segera ya, tidak sekaligus misalnya dimulai dengan mengganti beberapa menteri seperti sekarang. Tapi Presiden juga bisa mengumumkan misalnya wakil-wakil menteri dikurangi, menteri-menteri sejumlah menteri yang tidak terlalu perlu dikurangi misalnya, ya itu akan lebih kuat memberi sinyal kepada publik bahwa Presiden betul-betul merespon keluhan masyarakat soal senjangnya perilaku dan gaya hidup serta tunjangan-tunjangan atau gaji para pejabat negara termasuk anggota DPR dengan rakyat secara keseluruhan yang memang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Oke, kalau yang terjadi hari ini justru malah menambah, bahkan bukan cuma menambah menteri, tapi juga melantik wakil menterinya. Hari ini ada 2 Menteri Haji dan Umroh, Muhammad Irfan Yusuf, dan Wakil Menteri Haji dan Umrohnya Dhanil Ansar Simanjuntak. Ini menurut Mas Jayadi akan menjadi catatan baru tidak untuk publik yang sedang dalam menanti bahwa tuntutan-tuntutan mereka untuk efisiensi itu seharusnya dipenuhi, tapi ini justru malah bertambah kabinetnya. Ya, kalau Menteri Haji dan Umroh itu kan saya kira cukup masuk akal ya, karena problem-problem terkait haji dan umroh yang selama ini, terutama haji ya, selama ini terus mengemuka. Jadi mungkin itu bisa menjadi jalan untuk memastikan agar problem-problem terkait haji umroh itu selesai. Tapi saya kira yang lain ya, jumlah kementerian ya dan wakil-wakil menterinya yang mencapai 100 berapa orang itu mestinya dikurangi gitu supaya jelas kepada publik bahwa Presiden memang mendengar bahwa keinginan publik untuk melakukan evaluasi, sekaligus juga Presiden menunjukkan bahwa kalau Presiden mengatakan efisiensi maka dia juga memulai dari kabinetnya sendiri gitu. Oke, kalau hitung-hitungan politiknya Mas Jayadi, menurut Mas Jayadi, kalau kemudian memang Presiden akan melakukan perampingan seperti itu, ada beban politik tidak untuk Prabowo kemudian merampingkan pos-pos yang sebenarnya terlalu gendut saat ini? Iya, memang ada beban politiknya karena itu sudah terlanjur dibagi-bagi sama partai-partai kan. Perlu waktu bagi Presiden untuk meyakinkan partai-partai itu ya. Tetapi saya kira dengan adanya tuntutan publik seperti sekarang itu kan itu bisa dijadikan dasar yang kuat kepada partai-partai. Ya. Toh nanti setiap partai tetap mendapatkan posnya masing-masing kan. Jadi kalau perampingan itu nanti bersifat proporsional. Artinya misalnya masing-masing partai dikurangi 1. Itu kan sudah banyak, kalau masing-masing partai dikurangi 1 itu sudah ada 7 pos yang bisa berkurang kan gitu. Iya. Itu akan menjadi sinyal kepada publik, pesan kuat kepada publik bahwa Presiden memang betul-betul mendengarkan suara publik agar pemerintah melakukan reformasi mulai dari kabinet gitu. Baik, jadi memang kalaupun harus merampingkan berarti semua partai harus kena perampingan begitu ya judulnya Mas Jayadi? Ya, itu supaya tidak terjadi risiko politik, ada partai yang merasa dirugikan kan gitu. Dan karena pasti Presiden tetap ingin mempertahankan koalisi yang ada sekarang kan. Baik. Bicara soal Budi Gunawan, Mas Jayadi, ini kan kita memang tidak menyaksikan sosok Budi Gunawan ketika pada saat krisis demo 28 Agustus kemarin. Menurut Anda pergantian Budi Gunawan sebagai Menko Polkam dan kemudian saat ini belum ada gantinya, tadi dikatakan hanya ad interim Syafri Samsudin, ada hubungannya kah dengan evaluasi aksi demo yang rusuh 28 Agustus lalu? Saya kira iya ya, dari awal kita sudah melihat bahwa Budi Gunawan tampak berada di belakang, tidak mengambil peran di depan. Biasanya Menko Politik dan Keamanan itu kan dalam situasi demo besar ya, apalagi ada rusuh dan kekerasan, harusnya Menteri Politik dan Menko Politik dan Keamanan yang mengambil peran gitu. Tapi ini malah Menteri Pertahanan gitu kan. Itu berarti kan paling tidak ada kesan Presiden lebih mempercayai Pak Syafri Samsudin daripada Budi Gunawan. Jadi ada kesan
ada ketidakpercayaan kepada Budi Gunawan dalam konteks itu Ya. untuk memimpin proses penyelesaian kasus yang terkait dengan keluhan masyarakat dan demonstrasi besar itu. Dengan demikian, kita bisa mengatakan Budi Gunawan dianggap tidak perform gitu di dalam menyelesaikan kasus demo besar Agustus September itu. Oke, Mas Jayadi, terakhir mungkin pertanyaan, ini kan mungkin bagian dari respon Presiden terhadap tuntutan publik yang masuk mungkin ke Presiden. Dalam beberapa hari ke depan, apalagi sebenarnya yang realistis dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengirim sinyal bahwa Presiden memang menjawab tuntutan dari rakyat? Ya, pertama kelanjutan dari di keuangan misalnya kan ada tuntutan masyarakat soal reformasi sistem perpajakan ya, pajak yang lebih adil dan seterusnya itu. Jadi Menteri Keuangan itu harus melanjutkan hasil resapelnya itu dengan mengumumkan apa saja program yang akan dia lakukan untuk merespon tuntutan-tuntutan publik itu, termasuk misalnya mereformasi sistem remunerasi ya, sistem penggajian, sistem tunjangan terhadap pejabat-pejabat negara, bukan hanya DPR ya, tapi semua pejabat negara. Termasuk Kementerian Keuangan sendiri ya, Mas Jayadi? Termasuk Kementerian Keuangan sendiri, itu satu. Yang kedua, saya kira tuntutan-tuntutan publik yang yang lebih substantif, yang harus disegera ya, misalnya jelas soal undang-undang perampasan aset misalnya, itu harus jelas ini nasibnya gimana. Kemudian yang sifatnya jangka pendek ya, sifat jangka pendek itu bukan hanya soal penghapusan tunjangan perumahan DPR, rumah DPR, tapi juga kasus-kasus yang terkait dengan demo kemarin yang langsung, seperti kasus penyelesaian 7 orang ya yang mengakibatkan meninggalnya Afan Kurniawan, juga sejumlah penyelidikan terhadap kasus-kasus sejumlah orang yang meninggal. Kemudian juga pemerintah sendiri menyatakan ada tuduhan makar, ada pihak-pihak yang menjadi mastermind. Itu tugas pemerintah dan pihak keamanan untuk mengungkapnya siapa mereka itu, ya kan, harus diproses secara hukum, dan banyak sekali hal-hal lain. Jadi publik saya kira masih menunggu apa langkah-langkah lanjutan yang sifatnya konkret dalam beberapa bulan dan sampai dengan tahun depan. Iya, catatan untuk para menteri yang baru dilantik, Mas Jayadi, apa yang kira-kira kemudian, ini kan bukan masa yang nyaman ya untuk mereka kemudian menjabat posisi ini. Saat ini kan memang mata publik menyorot pemerintahan, menyorot DPR, jadi ini bukan jabatan yang nyaman untuk mereka. Kira-kira apa catatan penting untuk mereka? Pertama ya, salah satu masalah fundamental yang yang dirasakan masyarakat itu kan kesulitan ekonomi ya, kesulitan lapangan kerja, banyaknya pengangguran, kemudian banyak pemutusan hubungan kerja, banyak kelas menengah yang kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Itu harus dijawab dengan program-program oleh menteri-menteri, bukan hanya menteri yang baru ya, termasuk Menteri Koperasi yang baru ya, yang apakah misalnya Koperasi Merah Putih yang digadang-gadang itu betul-betul bisa membantu masyarakat dari segi penciptaan lapangan kerja dan seterusnya. Jadi kemudian Menteri Keuangan terutama itu apa program segeranya yang bisa membantu masyarakat mengatasi kesulitan-kesulitan dan masalah ekonomi yang mereka hadapi. Kemudian itu yang sifatnya substantif ya, kebijakan-kebijakan substantif apa yang mereka akan segera kerjakan. Yang kedua yang lebih sifatnya simbolik gitu. Misalnya Menteri Keuangan saya kira pasti banyak yang meragukan ya. Karena cukup kalau saya baca di berbagai media itu orang masih meragukan apakah Purbaya cukup mampu untuk menggantikan sosok Sri Mulyani yang sudah 15 tahunan menjadi Menteri Keuangan dan punya reputasi internasional maupun reputasi yang positif di pasar ya. Saya kira Pak Purbaya harus mengambil pola-pola komunikasi yang lebih bersifat rendah hati gitu ya.
lebih bersifat rendah hati. Misalnya dia menghargai, oke, saya paham publik saya dianggap belum sekuat Sri Mulyani, tetapi percayalah saya punya kemampuan, saya akan membuktikan kepada masyarakat, saya akan bekerja. Nah, lalu dia tunjukkan apa yang akan dilakukan, 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Jadi harus ada kombinasi dari menteri-menteri ini antara kebijakan-kebijakan yang betul-betul berpihak kepada masyarakat, sekaligus juga dengan gestur simbolik yang menenangkan masyarakat gitu. Jangan nantang-nantang lagi gitu atau nyalah-nyalahin masyarakat secara umum. Iya, meyakinkan publik tapi tidak dengan arogansi begitu ya kira-kira Mas Jayadi. Iya, betul, betul. Oke, baik. Kalau ini saya kembali lagi soal bagaimana posisi Budi Gunawan saat ini tidak ada lagi di kabinet, secara politik akan seperti apa Mas Jayadi untuk posisi PDI Perjuangan? Ya, Budi Gunawan ini kan memang bukan wakil partai ya, tetapi sejak awal memang dianggap dia sosok yang dekat dengan Ibu Megawati, dengan PDI Perjuangan lah, dengan terutama Ibu Megawati. Jadi dia semacam wakil partai, tidak bisa juga disebut begitu ya, tapi dia semacam jembatan antara presiden dengan partai PDI Perjuangan, terutama dengan Ibu Megawati. Nah, saya tidak tahu apakah penggantian Budi Gunawan itu menjadi jalan bagi PDI Perjuangan untuk benar-benar secara formal masuk ke dalam kabinet Prabowo. Saya agak ragu itu, ya, karena saya kira PDIP harus berhitung secara cermat kalau dia mau masuk secara formal, karena satu ya, berbagai jajak pendapat di publik, di LSI juga itu selalu menunjukkan bahwa publik menghendaki ada kekuatan yang bersifat di luar pemerintahan, ya. Kalau PDI masuk itu berarti kan kita tidak punya lagi suara-suara kritis di luar yang formal pendukung. Meskipun hari ini juga rasanya tidak ada ya suara yang kritis ya Mas Jayadi. Iya, termasuk PDI Perjuangan. Tapi kan masyarakat menganggap itu perlu. Yang kedua, saya kira tidak mudah bagi PDI Perjuangan untuk masuk ke pemerintahan selama Gibran masih ada di situ kan. Ya. Kan ada konflik yang cukup keras terutama antara PDI Perjuangan dengan mantan kadernya, yaitu Jokowi plus Gibran kan. Tapi terutama kepada Jokowi lah, karena dianggap Gibran itu ikut-ikut aja kan gitu. Nah, jadi Gibran adalah simbol Jokowi di kabinet Prabowo, di pemerintahan Prabowo. Apakah Ibu Mega mau begitu? Kita bayangkan bahwa dugaan saya, kesalahan Pak Jokowi itu kan dianggap mengkhianati partai PDI Perjuangan kan? Ya. Jadi kesalahan itu saya kira lebih besar dibandingkan dengan ketidakharmonisan Ibu Megawati dengan Pak SBY. Ya kan? Iya. Dengan Pak SBY itu Bu Mega sampai sekarang tampaknya masih enggan untuk berhubungan secara dekat gitu, apalagi dengan Pak Jokowi dan Gibran. Jadi kalau jadi dugaan saya mungkin posisi Budi Gunawan akan mungkin diisi oleh orang yang mungkin tidak berafiliasi ke partai, tapi lebih non party affiliate, tapi kita lihatlah nanti. Oke, baik, kita akan sama-sama amati perkembangan selanjutnya. Terima kasih Mas Jayadi Hanan untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda masih ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda.